Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena Tuhan saja sehingga kita boleh ada dalam renungan harian di hari ini. Kita tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu kita harus menyediakan waktu terus untuk terus kita baca, dengar, ataupun merenungkan firman Tuhan. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Titus pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman-Nya berkata demikian, hamba-hamba hendaklah taat kepada Tuhannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita menjadi hamba yang memuliakan Allah. Kita belajar dan terus berusaha supaya kita menjadi hamba-hamba yang memuliakan Tuhan kita, yang memuliakan Allah kita, yang memuliakan Yesus Kristus yang adalah majikan kita. Itulah nasihat firman Allah yang Paulus sampaikan kepada Titus dalam ayat 10 bagian terakhir tadi, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Jadi kita memuliakan Allah itu dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Pada waktu kita bekerja, kita terus bekerja memuliakan Allah. Pada waktu kita melaksanakan tanggung jawab, kita berusaha supaya memuliakan Yesus Kristus. Pada waktu kita bangun keluarga yang memuliakan Yesus Kristus. Pada waktu kita jadi hamba yang melayani Tuhan, kita jadi hamba yang memuliakan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya adalah apa yang dituntut dari kita supaya kita menjadi hamba yang memuliakan Allah? Apa yang harus saudara dan saya buat dan lakukan supaya kita menjadi hamba-hamba yang memuliakan Allah kita? Yang pertama dalam ayat 9, hamba-hamba hendaklah taat kepada Tuhannya dalam segala hal. Taat kepada Tuhannya dalam segala hal. Jadi hal yang pertama menjadi hamba yang memuliakan Allah, maka yang pertama kita harus taat dalam segala hal. Bukan hanya taat dalam satu hal, tapi dalam segala hal. Itu berarti bahwa dalam segala segi kehidupan kita, dalam semua hal dalam hidup ini, kita terus belajar dan terus berusaha supaya kita taat dalam segala hal. Ketaatan dalam segala hal itu diwujudkan dalam dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang. Jadi supaya kita jadi hamba yang memuliakan Allah, kita belajar jadi hamba yang taat dalam segala hal. Dengan cara kita berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang. Karena kalau kita membantah, kalau kita curang, itu yang membuat kita tidak taat. Kalau kita tidak taat, itu yang membuat Allah tidak dimuliakan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama kita belajar menjadi taat. Dalam hal apa kita tidak taat? Dalam hal tertentu apa? Dalam segi apa? Dalam firman mana yang kita taat? Tidak taat. Kita belajar untuk terus mengoreksinya. Kita belajar untuk memperbaikinya. Dan kita mulai belajar supaya kita menjadi hamba yang taat kepada Tuhannya dalam segala hal. Yang kedua yang dituntut dari kita supaya menjadi hamba yang memuliakan Allah. Ayat 10. Jangan curang tetapi hendaklah selalu tulus. Selalu tulus. Bukan kadang-kadang tulus. Bukan hanya saat-saat tertentu tulus. Tapi hendaklah selalu.
Artinya bahwa terus-menerus secara kontinu dalam segala hal dan dalam segala aspek kehidupan kita. Mari kita jadi orang yang selalu tulus dalam melaksanakan tugas kita. Sebagai hamba-hamba yang dipercayakan Tuhannya tanggung jawab tugas, kita belajar melaksanakannya selalu dengan tulus. Tulus itu berarti bahwa tidak boleh ada mendua hati, tidak boleh dengan sungut-sungut, tidak boleh dengan hati yang bercabang. Tapi kita hanya tulus melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Itu yang Tuhan mau. Kita belajar tulus dalam melaksanakan tanggung jawab kita. Jangan dengan ada niat-niat tertentu. Jangan sampai ada udang di balik batu. Kita tulus saja. Karena Tuhan yang menilai hidup kita, menilai hati kita. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu kita belajar tulus, lurus. Dalam melaksanakan tanggung jawab kita dalam melayani Tuhan. Tuhan yang kita layani itu Tuhan yang tahu segala hal. Tahu segala aspek kehidupan kita. Karena itu kita belajar melaksanakannya dengan tulus. Tidak dengan ada maksud-maksud lain atau embel-embel tertentu. Maka ketika kita selalu tulus dalam melaksanakan tugas kita, maka saya percaya kita menjadi hamba yang memuliakan Allah. Yang ketiga, masih dalam ayat 10 tadi, jangan curang tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Selalu setia, bukan hanya tulus, tapi yang ketiga kita dituntut selalu setia dalam tanggung jawab. Sebenarnya kalau kita bicara setia, artinya kita bisa dipercaya. Terhadap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bisa dipercaya. Jadi kita belajar jadi orang yang bisa dipercaya, bisa setia dalam melaksanakan tanggung jawab kita. Maka saya percaya ketika kita setia dalam hal-hal tertentu, setia dalam hal-hal yang kecil, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Tuhan selalu melihat sejauh mana loyalitas kita dalam melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu kita belajar apapun tugas kita, apapun tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, mari kita belajar. Terus dengan setia, terus dengan loyal yang tinggi dalam melaksanakan tanggung jawab. Karena saya percaya Tuhan yang akan menilai. Tidak perlu memusingkan penilaian bos kita yang ada di dunia ini. Tapi kita melihat Bapa kita di surga, Yesus Kristus, yang adalah majikan kita, yang adalah bos kita, yang akan terus menilai sejauh mana kesetiaan kita dalam melaksanakan tanggung jawab. Dan saya percaya ketika kita setia melaksanakan tanggung jawab kita, maka upah besar menanti saudara dan saya. Karena itu kita terus berusaha supaya kita menjadi hamba yang memuliakan Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami menjadi hamba yang memuliakan Allah. Tolong kami supaya kami taat dalam segala hal, selalu tulus dan melaksanakan tugas kami, dan kami selalu setia dalam tanggung jawab kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.